Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Andini. Saya adalah peserta Daftar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2024. Saya gelombang 2, angkatan 9 dan masuk ke dalam kelompok 4. Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tugas agenda 1, yaitu tentang wawasan kebangsaan. Apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa, bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Poin pertama yang akan kita bahas adalah kelebihan dan potensi bangsa Indonesia. Yang pertama, budaya dan multikulturalisme. Bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku daerah dan membuat negara ini memiliki banyak budaya yang sangat unik. Mulai dari bahasa lokal yang totalnya lebih dari 700 bahasa daerah, agama, pakaian, rumah adat, bahkan cara hidup masyarakat yang sangat berbeda-beda. Semakin memperjelas Indonesia adalah salah satu bangsa besar. Negara kepulauan. Sebagai warga negara, kita patut berbangga memiliki negara dengan ribuan pulau dari berbagai gugusan pulau yang tersebar dari ujung timur hingga ujung barat. Kemudian iklim tropis berada di kawasan Khatulistiwa membuat negara Indonesia dapat menikmati sinar matahari sepanjang tahun. Selanjutnya adalah kaya bahan tambang. Selain baik untuk perkebunan, pertanian, dan peternakan, Indonesia juga memiliki potensi pertambangan yang sangat baik. Keindahan alam. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang bisa menopang perekonomian warga Indonesia. Kemudian poin yang kedua adalah penilaian terhadap kekurangan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah kesenjangan ekonomi atau kemiskinan. Pendapatan rakyat Indonesia juga belum merata, dibuktikan dengan adanya kesenjangan ekonomi yang tinggi. Kemudian adalah pengangguran. Angka pengangguran di Indonesia yang semakin tahun semakin meningkat. Yang terakhir adalah korupsi, dengan adanya berbagai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, mulai dari kalangan bawah, menengah, maupun kalangan atas. Ya. Ada belawan, ada batang juga. 4 kapal ini ditenggelamkan di Selat Lampa, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. 2 kapal ditenggelamkan di laut lepas dengan cara dibocorkan dan diisi air. Sementara 2 kapal akan dijadikan monumen di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT Natuna. Dalam 2 hari ini, saudara, 40 kapal ditenggelamkan karena telah memiliki ketetapan hukum terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia. Selain menenggelamkan kapal, Menteri Susi juga meresmikan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT di Natuna. Tokoh inspiratif yang menunjukkan nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah Ibu Susi Pujiastuti. Nilai-nilai bela negara yang dilakukan oleh tokoh ini adalah yang pertama cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara. Indikatornya dibuktikan dengan menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Jadi itu biasanya pertama kali sebelum aku buka buku lagi ya, maksudnya sebelum aku baca-baca lagi, I usually just open up the practice questions, try to do them, dan dari situ banyak banget informasi. Kemudian tokoh inspiratif yang kedua adalah Ayunda Faza Maudia atau yang lebih dikenal dengan Maudi Ayunda. Nilai bela negara yang bisa diambil adalah bagaimana caranya Maudi Ayunda bisa menginspirasi para anak muda untuk semangat dalam menempuh pendidikan dan sering memberikan motivasi-motivasi self-improvement. Maudi Ayunda juga dikenal dengan beberapa prestasinya yang di mana menginspirasi para anak muda di Indonesia. Visi mindful yang dia bilang daripada kita ribut di sosial media, yuk kita bantu korban-korbannya. Dan alhamdulillah waktu itu terkumpulnya sampai 200 juta lebih. Semuanya mungkin masih ingat adik itu ya, seorang putri kecil yang terpaksa direnggut nyawanya. Dan yang menarik dari cerita ini adalah kita menggalang dana buat gereja, buat korban bom gereja yang berarti beragama Kristen, yang menggalang.
Kemudian tokoh inspiratif yang terakhir adalah M. Al-Fatih Timur, yakni seorang wirausahawan sosial yang menciptakan platform untuk menggalangkan dana, yaitu aplikasi kitabisa.com. Nilai-nilai bela negara yang bisa kita ambil adalah cinta tanah air, yakni memberikan kontribusi pada kemajuan di dunia digital, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya. Baik, itu tadi sekian pemaparan dari saya. Sampai ketemu lagi, jangan lupa like, subscribe, dan share.